Oke, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z dimanapun kalian berada. Saya Yosafat, jurnalis dari IDN Times. Kali ini berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol tipis-tipis, ngobrol santai bareng dua narsum kita dari komunitas One Piece Indonesia. Bisa dikenalkan siapa nih Mas dan Mbak? Aku dulu ya, halo. Aku Albert Eh, Evans, fans One Piece Indonesia. sejak kapan tuh Mas? Fans One Aku Piece. ngefans One Piece dari 2000, sebenarnya ngikutin One Piece itu dari 2009 sih, cuman berkomunitasnya 2012. Oke, kalau Mbak Atika sendiri? Oh ya, halo, saya Tika. Saya juga One Piece fans Indonesia. Kalau ngikutinnya sebenarnya dari SD itu udah nonton ya. Cuman kan tiap hari Minggu kita cuma satu episode, minggu depannya lagi gitu. Jadi stop tuh, mulai lagi pas kuliah tuh 2013 join ke komunitas yang sama dengan Albert. Oke, Mbak Atika dan Mas Albert, makasih udah nyempetin waktu ngobrol-ngobrol bareng IDN Times Siap. nih, biar kita bisa dapat insight soal bagaimana sih, maksudnya pandangan gitu dari fans One Piece gitu. Belakangan kan lagi viral nih bendera One Piece yang dipakai sebagai untuk simbol tertentu di jelang HUT RI ke-80 ini. Nah, Mas Albert sama Mbak Tika sendiri sebagai fans melihat adanya fenomena ini bagaimana tuh Mas Mbak? Apakah senang atau biasa aja atau malah cenderung sedih gitu disalahgunakan gitu? Mungkin dari Mas Albert bisa. Oh, saya dulu ya. Eh, Kalau dari saya sih awalnya senang sih Mas, karena kan dulu kan kita memang berkomunitas kan ya masing-masing sendiri-sendiri gitu ya, nggak yang terlalu disorot lah. Kita juga biasa-biasa aja gitu. Tiba-tiba mencuat gitu ya di mana-mana pengibaran. Aku kira, wah nambah nih nakama nih gitu kan. Wah nambah nih kita nih fans One Piece nih. Wah rame nih, makin rame nih kita. Ternyata yang bikin sedihnya tuh malah dijadikan sebuah apa ya? Kayak mungkin aku bilangnya gimmick lah ya. Gimmick buat kok jadi kayak provokasi, kok jadi kayak bahkan kita dituduh makar. Kita aja nggak punya peserta, nggak punya apa ya, nggak punya peserta mas, nggak punya apa-apa nih kita nih, cuman kayak suka aja sama One Piece. Dan memang dari One Piece sendiri pun ya kita netral aja gitu loh. Memang Ya. memang suka karena suka, pertama suka berkomunitas, kedua suka karena One Piece-nya gitu loh. Gitu. Jadi memang awalnya wah kayaknya nambah nih nakamanya, ngomong sini kok jadi sepertinya ada yang harus diluruskan ini. Gitu sih kalau aku ya. Oke, kalau dari Mbak Tika, Mbak. Oh ya, kalau saya sih pas awalnya kaget ya, ini yang mulai siapa gitu. Pasti fans Iya. One Piece juga kan. Cuma terus waktu itu saya senang karena mikirnya wah Nah, ini semakin diapresiasi nih, terkenal nih One Piece gitu ya. Sama kayak kata Albert tadi dulu tuh memang komunitasnya tuh nggak terlalu, saya membernya banyak, cuman ya kita-kita aja gitu kan. Nah, kalau dengan adanya fenomena ini tuh kita kayak wah senang karena makin banyak, makin dikenal, makin banyak fans baru gitu ya. Mungkin komunitas juga makin rame. Terus saya yakin kalau Oda yang saya lihat itu pasti beliau juga senang gitu karena Ya, satu Indonesia nih terkenal gitu ya. Tapi yes. ketika di akhir-akhir ini kayak jadi isu serius nasional bahkan sampai tadi nuduh makar, itu kita kayak ini tuh melenceng banget dari niat awal gitu ya karena Jolly Roger itu yang di eh, pasang itu kan bendera Jolly Roger bajak laut iya. gitu ya. Nah, itu kan bukan simbol pemberontakan gitu, tapi simbol kebebasan, solidaritas, keberanian, seperti di cerita One Piece gitu. Jadi eh, mungkin ketika fokusnya malah beralih jadi wah ini makar nih, ini mau menjatuhkan negara itu kita kayak loh kita sama sekali nggak mikir ke sana gitu. Maka Iya. mikirnya ini cuma semacam kebebasan berekspresi gitu ya. Jadi forum ini kita apresiasi sekali Mas sebenarnya untuk meluruskan pandangan tentang Iya, One benar. Piece ini seperti itu. Tapi kalau dari Mbak Atika sama Mas Albert sendiri di rumah itu ada bendera Jolly Roger nggak sih Mbak? Mungkin semenjak kasus apa semenjak polemik kontroversi ini jadi takut atau Mana ya? gimana? Hmm. Karena ada Mas teman saya itu dia bilang Hmm. ngefans banget gitu di kamar Hmm. pasang. Cuma semenjak kontroversi ini dia malah takut gitu malah Takut ya. dilepas gitu. Nah, Iya, padahal cuma di kamar gitu loh.
Dulu sih punya aku ya, nggak tahu kalau Atika ya. Mhm. Dulu aku punya. Jadi Jolly Roger ini kan gak yang cuman SHP ya. Jadi kan Mhm. banyak karakter tuh di One Piece Mas. Ada sekitar Mhm. 600 lebih kali karakter ya. Dan yang Iya. bajak laut itu memang punya Jolly Roger. Jolly Roger yang Mhm. kita lagi viralkan ini, yang bukan lagi viral ini lah, itu kan punyanya Mugiwara ya, Mugiwara Pirates ya, si Monkey D. Luffy. Kalau aku dulu Mhm. punyanya yang Heart Pirates tuh, yang Trafalgar Law. Karena aku ngefans sama Trafalgar Law punya juga gitu kan. Jadi itu juga punya, tapi gak gede-gede banget punya. Mhm. Jadi, terus kalau misalnya temannya Mas tadi ya fenomena takut Iya. itu sih yang harusnya memang kita coba minta kali ya ke mungkin ke halayak ramai, kebebasan berekspresi itu jangan bikin kita takut sih harusnya ya. Iya, iya. Itu. Setuju. Dari aku sih itu sih. Mungkin Atika ada bendera di kamar. Kalau aku nggak ada sih Mas bendera begitu ya. Mhm. Tapi dulu aku ngoleksi ini, ngoleksi em, apa kitchennya Jolly Roger ini. Jadi kan banyak tuh ya. Bahkan setiap member Mhm. Mugiwara Pirates ini punya masing-masing Jolly Rogernya gitu. Dulu aku Oh. ngefans sama Zoro, sama Robin. Dulu aku koleksi itu juga. Jadi ada kitchen, gantungan kunci, terus besi gitu, stainless dia Mhm. lambang Jolly Rogernya gitu. Kalau bendera sih aku nggak ada ya. Cuman seperti kata Albert tadi harusnya itu kita tuh fans loh gitu kayak sama aja kayak Mhm. misalnya aku ngefans sama aku suka Disney misalnya ya aku pajang lah bendera Disney aku beli Iya, benar. ini Disney aku nggak perlu takut toh buat majang Mhm. atau buat make gitu harusnya nggak jadi masalah ya Mhm. tuh Mas. Mas Mbak, kalau boleh disinggung sedikit nih Mbak, biar agak santai gitu, nggak yang berat-berat. Komunitas ini sendiri udah dibuat mulai kapan? Terus kalau tadi kita ngobrol kan Mbak Atika sendiri dari Indonesia Timur, kemudian Mas Albert mungkin ada di Jakarta. Kalau bikin kegiatan sendiri dari komunitas itu gimana sih Mbak? Apa Zoom kayak kita sekarang ini apa gimana? Kalau soal awalnya gimana coba aku jawab ya Mas Yosafat ya. Mhm. Kita itu berkomunitas itu yang officialnya gitu ya itu dari 2007 baru ada tuh lanjut ada yang Mhm. tiba-tiba buka komunitas baru misalnya itu banyak jadi memang dari 2007 kita udah komit untuk ayo kita berkomunitas kita punya sama-sama memiliki hobi yang sama gitu ya memiliki hobi yang sama kesukaannya juga sama kita kalau kumpul mas kalau misalnya lagi di area-area ya jadi memang kita dibagi per area ada yang timur jadi seluruh Indonesia itu punya area mas sebenarnya kita Oke. satu nih One Piece Indonesia nih Mhm. tapi Mhm. karena nggak memungkinkan dari timur ke Jakarta misalnya atau Jakarta ke Sulawesi itu Mhm. kita bagi per region jadinya Oh. walaupun sebenarnya sama-sama One Piece Indonesia nih gitu jadi kita Mhm. mewadahi juga oh ada loh yang di Sulawesi kadang suka ngirim foto misalnya ada loh yang di kalau dari Batika kan di timur di Ambon misalnya ada orang Iya. dari Ambon kirim foto gitu ya tapi kalau kegiatan yang memang itu tadi bisa dengan Zoom juga bisa dengan kita tuh kumpul mas jadi kayak misalnya ada One Piece movie misalnya Mhm. Yang pertama kali itu One Piece Movie Gold itu 2015 iya 2015 Movie Gold itu kita bikin tuh movie apa nobar nobar gitu ya nobar Oke. kita bikin itu seru mas jadi nobar rame-rame ya satu bioskop gitu Nah, ya nobar nah, terus kita bercengkerama gitu ngobrol-ngobrol lu dari mana kenalin dari mana wah itu yang makin kita jadi erat gitu loh mas dan itu iya, acara-acara iya. itu juga jadi lebih guyup lah gitu antara kita sebagai Mhm. berkomunitas ya awalnya ya Mhm. gitu karena punya hobi yang sama aja sih gitu Iya, gitu iya. sih mas Berangkat dari hobi yang sama, tapi lumayan buat nambah jejaring juga ya, Mas ya. Jadi betul Hmm. betul banyak teman. ada Nah. yang nih yang fun fact-nya tuh di komunitas tuh ada yang dapat kerja ada yang udah nikah Oke, bahkan mantap. sama-sama pecinta One Piece nih nikah Sesama dalam komunitas gitu. Oke. aduh sesama Tapi Hmm. dalam kalau komunitas di nikah komunitas, kalau sesama nikah nggak harus ada yang keluar salah satu kan ya, Mas? enggak Bisa lah di. masa kayak perusahaan gitu enggak lah mas Oke, oke. iya Hmm. Kalau di Mbak Cika sendiri di region yang timur kegiatannya apa aja sih, Oh, Mbak? Sama juga. sebenarnya Juga. saya tuh di Ambonnya, saya tuh dulu join komunitasnya pas saya di Jakarta, Mas. Jadi waktu Oh, itu, waktu kuliah di Jakarta. oke. Jadi pas itu join salah satu teman pertama saya ya si Albert ini. Jadi Hmm. dari situ kita berangkat kayak ada Matsuri-Matsuri, festival-festival Jepang. Banyak di Blok M tuh atau di mana yang Oh di ya, Blok M benar. J-Fest ya
Nah, itu kita sering ke sana gitu, lihat-lihat orang Aha. cosplay, lihat-lihat lihat-lihat merch gitu-gitu kan. Cuma setelah saya selesai kuliah, saya kan kerja ya, kerjanya di Ambon gitu. Tapi sempat pulang juga ke daerah di Pekanbaru. Nah, itu kalau di Pekanbaru itu ada komunitas sendiri lagi gitu. Mereka Oh. bikin komunitas regional yang kayak Albert bilang tadi, dan itu juga ada event-eventnya kayak nobar tadi, atau kalau nggak salah suka nongkrong ngumpul rutin gitu ya, saling cek gitulah. Tapi kalau di Ambon ini sejujurnya em, yang ngefans itu kayaknya banyak, cuman untuk menggerakkan ininya saya belum ketemu ya, yang komunitas benerannya itu belum ada gitu. Tapi kalau yang di region lain itu lumayan sering tuh untuk meet up kayak gitu, Mas. Oke. Tadi kan ngomong soal nobar. Tadi saya sempat riset itu di AI bilang total sekarang One Piece ada 1138 episode. Bener apa enggak, Mas? Mbak? Kurang lebih bener ya? Gitu ya. 1.100 ya, kurang lebih 1138. Kurang lebih ya. segitu. Nah, pertanyaan saya, ini kalau ditonton dalam waktu nggak kelar-kelar bisa berapa hari, Mas? Sebulan ada nggak sih? Tergantung dedikasi. Tergantung komitmen ya. Satu Iya, episode itu betul. berapa, Mas? Berapa ini sih biasanya durasinya? Sekitar 30 30 menitan lah. sampai 40 menit ya. Iya, Mm. 30 menit. Kayak sebulan kalau nonstop nggak kelar ya kayaknya kalau nonton ngikutin semua Bisa episode. kalau 24 jam ya 10 Iya, jam betul. sehari itu masih bisa. Dulu saya gitu soalnya Oke. Kasihkan sendiri ya, Mbak. maraton gitu, nggak tidur Oh ya, movie malam-malam. maraton. Mm. Mbak, Mas mau nanya soal ini, Mas. Kan ada juga pengibaran bendera ini, mural-muralnya juga ada terbaru itu di Jogja kayak tadi yang teman saya alami gitu, ada kekhawatiran. Salah satunya di Sleman itu mereka kayaknya fans One Piece bikin mural ada di gang itu sebenarnya jauh sebelum viral gitu, tapi khawatir mereka takut kalau bakal didatengin sama aparat. Dari Mas Mbak sendiri, tanggapannya seperti apa sih terhadap fenomena ini? Tadi kan sempat dibahas juga bahwa sebenarnya ya kalau kebebasan berpendapat ya jangan takut gitu. Apalagi kan bikin mural ini bukan buat makar. Tanggapannya seperti apa, Mas Mbak? Mungkin Albert dulu bisa aja. Oh, aku dulu, oke. Ya kalau aku sih gimana ya? Apalagi itu kan dibuatnya sebelum bahkan Iya, kejadian ini sebelum ya, benar. Mas Yosafat ya. Ya sedih, sedih, khawatir juga buat teman-teman di luar sana, nakama di mungkin bukan di kota ya, mungkin ada di pedalaman yang juga mungkin ngefans One Piece dari lama, Iya. mengekspresikan fansnya itu dengan cara gambar, dengan cara mural tadi gambar, terus jadinya takut. Itu kan kayak kita punya hobi, tapi hobi kita yang memang sebenarnya tuh nggak ada masalah, tapi jadi masalah karena Iya, tidak dilindungi itu loh Mas. Tidak, iya. dia mereka tuh merasa takut gitu, tidak merasa dilindungi, tidak merasa kenapa sih, kan memang jadi gini, pada dasarnya One Piece itu tuh netral Mas, kita tuh nggak ada kemana-mana. Mungkin kalau memang relate dengan kehidupan sekarang ya bagus berarti ceritanya gitu loh, tapi nggak yang ke arah situ, kita tuh netral. Kita nggak mengarah ke politik, kita nggak mengarah ke satu pihak, kita tuh netral, Iya. sukanya netral. Jadi mungkin ada mural itu tuh bukan karena memang mau mengkritik gitu, mungkin karena ngefans aja, mungkin ya karena suka aja. Aku suka sama lambang SHP, ya udah aku gambar aja di tembok gitu, gitu loh. Jadi nggak yang semuanya tuh dikaitkan dengan wah ini pemberontakan, wah ini provokasi. Aduh, tolong banget nih, mungkin teman-teman media juga ya, kita tuh cuman fans One Piece, suka One Piece bener-bener dari kecil, dari dulu kita jalanin ini, kita mau jalanin ini tuh terus-terusan gitu loh. Bahkan sampai anak cucu kita ceritain. Dulu pernah ada meme kayak gitu Mas. Pak, Opa, One Piece itu apa sih? Sini duduk, biar Opa ceritakan. Itu belum Itu belum yang tamat Mantap. mungkin ya. itu bahkan Mungkin bahkan belum belum tamat. tamat. Nah, itu bisa jadi seperti itu Mas Yosafat. Bukan karena memang mau kritik, bukan.
Oke lah, kita mungkin Malah nggak ada kepikiran ke sana mas ya. ada, Maksudnya nggak ada bahkan kepikiran buat nggak ada. apa gitu makar ya. Saya tuh banyak banget di sini, di tas saya ada gantungan kunci. Ada Jolly Roger juga di kamar juga ada. Ya, saya juga punya handuk juga. Saya punya boneka Denden Mushi, nanti kalau misalnya Mas tahu, nanti Denden Mushi itu yang siput itu juga punya juga. Itu bukan berarti saya wah nih harus berontak, kita harus melawan. Wah itu lebih dari itu, nggak ada mas pikiran kayak gitu mas. Kita mas emang suka aja ngefans aja gitu. Kayak saya ngefans Iya, sama Mas Yosafat. Saya gambar mukanya Mas Yosafat nih di rumah ini. Ngefans Asli ini. sama. itu baru makar mas kalau percaya mas. Waduh, itu dari saya Ya, ya. mas. Kalau dari Mbak Tika Hmm. sendiri melihatnya gimana nih Mbak? Apalagi kan Mbak Tika dari perempuan gitu, apakah mungkin juga ada khawatir-khawatir tipis-tipis apa gimana? Sebenarnya kalau sebagai fans nih ya, sebagai fans murni Hmm. kayak sekarang saya mikirnya malah kayak ngefans itu kegiatan yang harmless loh. Maksudnya Ya, kita suka, kita apresiasi, kita tunjukkan dengan kita misalnya karya seni, mural, atau ya, ya. gambar, atau Positif ya. kalau mampu positif gitu Mas, ngefans Hmm. gitu kayak ya kalau bisa pulang kerja capek nonton One Piece jadi recharge energi lah. Tapi Yes. malah bayangkan ketika nih yang gambar mural itu, ketika selesai gambar nih lihat puas dengan hasilnya, wah saya Ya, jago gambar, saya gambarnya ya. bagus. Siapa tahu bisa Hmm. dilihat Oda Sensei gitu ya, Iya tapi itu aja malah udah. dianggap ya kalau di notice gitu. Tapi ketika maksudnya di negara kita sendiri ini malah di apa ya, suzon lah si suzonin wah ini Hmm. mau makar nih gitu mau Hmm. berontak ya gitu lah Iya, iya, saya kan cuman gambar gitu loh dan iya, iya. maksudnya apakah kita nggak boleh mengekspresikan kesenangan kita Ya, Hmm. mengekspresikan pendapat kita opini kita masa nggak boleh gitu ya selama Iya, kegiatan iya. itu harmless tidak menuju ke arah kriminal why not gitu. Hmm. Iya. Tapi kalau sejauh ini sih sebenarnya fans One Piece itu banyak yang perempuan juga. Cuma saya nggak tahu nih kemarin disuruh Albert lu aja gitu. Tapi kalau kita di dalam grup internal grup itu ya memang ngobrol biasa. Maksudnya Hmm. eh, nggak ada Sharing lah ya, ya receh nggak juga. misoginis seru-seruan itu gitu. nggak ada Iya, sih. Iya. Tapi iya, iya. seru-seru. Mungkin masnya mau join kalau udah nonton One Gue Piece. langsung. Saya harus nonton dari episode 1 dulu, begadang 30 hari nanti, Mas. Boleh boleh. Ditunggu kalau udah selesai Mas. Mungkin bulan depan. Eh, buat Mas Albert nih, Mas, mungkin Hmm. kan terkait bendera ini tuh banyak banget gitu orang-orang yang apa ya menilai bahwa di film yang diceritakan di film One Piece itu relate gitu dengan yang Hmm. ada di Indonesia. Kalau dari Mas Albert sendiri melihatnya gimana sih Mas? Apakah memang relate atau sebenarnya itu nggak relate tapi di relate aja nih? Jadi kita sebutnya arc ya mas, archipelago. Di setiap episode itu ada arc-nya. Jadi ada arc yang dari awal tuh Romance Down sampai sekarang di Egghead itu tuh ada cerita-ceritanya gitu. Dan mungkin kalau memang itu relate dengan negara ini, bukannya itu bagus ya mas, bukannya itu menjadi sebuah yang harus dibenahi gitu. Jadi bukan Iya, yang memang di relate-relatein. Contoh ya, kalau mungkin yang paling iya. relate itu di arc yang Wano Kuni kali ya mas. Jadi kalau misalnya mau saya cerita sedikit gitu ya, Wano Kuni itu sebuah negeri lah, negeri samurai gitu ya. Isinya tuh uh, di apa yang dipimpin oleh orang jahat. Let's say orang jahat lah, bajak laut jahat gitu. Isinya tuh perbudakan, isinya tuh ketidakadilan, terus juga ada isinya tuh semacam ya yang buruk-buruk lah, dimana Luffy sebagai main karakternya tuh nggak suka, nggak bisa Oke. nih, kan dia kan memang dari awal kan maunya bebas ya, kebebasan bertanggung jawab, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk makan. Kalau Luffy suka makan daging, dia mau jadi raja bajak laut cuma karena mau makan daging bebas aja, mau nongkrong sama teman-teman bebas aja. Tapi dia melihat bahwa kenapa negara ini tuh enggak ya, kenapa ada yang Oke. kelaparan, kenapa ada yang miskin gitu. Nah itu yang jadinya harusnya jadi sebuah apa ya, cerminan gitu loh. Apa sih yang mau kita lihat sebenarnya dari ekspresi ini? Apa sih yang mau kita lihat dari uh, fenomena ini gitu loh. Kalau memang itu relate ya bagus, berarti memang ada Bagus anime ya. yang memang
oh ada anime yang menceritakan dan mungkin lebih ke perhatian ya, care gitu ya, Hmm. tentang ya mungkin saat ini Indonesia mungkin. Hmm. Tapi bukan berarti kita menolak Indonesia, bukan berarti kita melawan Indonesia gitu loh, Mas. Kita suka, Justru oh malah ternyata dia sayang ya, bentuk kepedulian gitu ya Mas. betul, justru itu bentuk Hmm. kepedulian. Mungkin dari kita fansnya juga Eiichiro Oda yang bikin melihat kita tuh eh, sedih gitu melihat si arc Wano Kuni ini. Hmm. Tapi pas lagi kita telaah lagi, kok kayak mirip-mirip ya gitu. Gitu Ya loh. betul. Akhirnya jadi kayak gitu, kok jadi Aha. mirip-mirip ya. Nah, ini harus ada yang lawan gitu loh. Hmm. Bukan lawan negaranya, Hmm. oh juga bukan lawan pemerintahannya, tapi yang lawan sistemnya itu. Kan kalau di Ya. Wano Kuni tadi kan sistemnya kan ada perbudakan, ada kemiskinan, kelaparan. Hmm. Mungkin di arc yang lainnya juga gitu kan ya. Ada Dressrosa namanya juga itu. Itu juga Hmm. jadi sebuah apa ya? Tamparan harusnya gitu loh buat kita semua nih. Oh, Ya. ini harusnya kita sadar. Jadi melek ya. Jadi melek dan sekali lagi Hmm. bukan kami niatnya untuk memprovokasi, bukan kami pakai One Piece ini untuk Ya. melawan, tapi Hmm. karena awalnya memang kita suka, ngefans, di notice, Ya. itu aja udah. Gitu mas, sebenarnya. Sebenarnya mau kita Hmm. sampaikan ya. Jadi buat buat mungkin saya mungkin mau memberikan gambaran juga ya mungkin ke teman-teman yang mungkin di luar sana belum paham Jolly Roger tuh fungsinya buat apa sih? Ya Jolly Roger. Jolly Hmm. Roger itu fungsinya untuk identitas, udah identitas Hmm. sebuah seorang bajak laut. Kalau di One Piece bajak laut ya, identitas. Kalau Luffy dia pakai bajak apa? Pakai topi jerami kan ya? Pakai topi Itu jerami ya. ngegambar, ya Jolly Roger dia tuh melambangkan dianya sendiri, Luffy-nya Oh, sendiri. Luffy Luffy-nya ya. itu apa sih sifatnya tadi udah disebut sama Batik ya? Dia tuh kebebasan, dia tuh pokoknya ceria-ceria aja, keadilan, membela teman, gitu loh, care satu sama lain. Nah, itu yang mau kita sampaikan gitu sebenarnya, Mas. Gitu. Hmm. Terlepas dari apa tudingan aneh-aneh, teman-teman please bendera bajak laut Jolly Roger itu hanya simbol identitas kesenangan kita, ekspresi kita gitu. Bukan dibuat untuk menggulingkan, aduh itu lucu banget, Iya ya. makar, Jangan menggulingkan negara. disalahartikan ya. Jangan disalah artikan dan Iya oh itu benar-benar. bendera pemberontakan. Weh, Ah, setuju. nonton dulu gitu loh, nonton dulu, ketahui dulu, jangan asal langsung giring opini kayak gitu. Iya, iya. Mungkin dari Mbak Tika, tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Albert. Sebenarnya juga banyak makna mendalam gitu di film ini, kemudian di bendera ini juga. Sebenarnya di Palestina pun simbol bendera ini tuh sempat juga dipakai buat jadi perjuangan gitu, buat Hmm. memperjuangkan Palestina dari Israel. Kalau dari Mbak Tika sendiri melihat ini, apakah dengan menonton One Piece ini sebenarnya bisa membawa anak-anak muda jadi kritis atau seperti apa sih Mbak? Um, Oke, mungkin kalau kita bilang ke kondisi Indonesia ya sebenarnya kayak kata Albert tadi banyak art di sana, banyak jadi ada kayak part-part dengan cerita-cerita berbeda. Hmm. Tapi sejujurnya kebanyakan itu masalahnya sama gitu. Entah itu kesenjangan sosial, entah itu Hmm. ketidakadilan, entah itu rakyat yang berjuang melawan sekelompok orang untuk membawa perubahan, macam-macam gitu. Dan menurut saya itu relate ya dengan kondisi di bukan cuma Indonesia, tapi kayaknya di kebanyakan mostly negara itu pasti punya masalah itu. Heeh. Inequality, poverty itu pasti ada kan. Hmm. Nah, mungkin dengan menonton One Piece ya, kita bisa lihat bagaimana kayak Jolly Roger tadi. Itu kan sebenarnya identitas ya, identitas, tapi itu juga bukan cuma sekedar gambar tengkorak di kain gitu. Dengan Oke. Jolly Roger itu identitas, itu janji Hmm. antar kru gitu ya, untuk saling berjuang, saling mendukung, memperjuangkan kebebasan mereka bersama-sama dan kebebasan ini bukan berarti bebas sendiri gitu, tapi bebas dengan menghormati kebebasan orang lain juga. Nah, ketika Hmm. mungkin bagi orang kalau dengar wibu nih gitu ya, One Piece Hmm. anime wibu. Tapi Hmm. kalau menonton ya banyak banget nilai-nilai yang bisa diambil dari One Piece itu. Oke. Kayak tadi setia Hmm. kawanan misalnya, perjuangan. Jadi kalau misalnya menurut saya ya anak-anak muda, ini saya ngomong karena udah agak tua dikit ya Mas. Hmm. Anak-anak muda sekarang itu Tapi kalau kan bisa kalau fansnya menurut dari muda ya, Mbak? Dari muda. dari Iya, muda benar. nontonnya dari muda. Hmm. Hmm. Kalau kalau nonton One Piece itu
eh, bisa belajar banyak hal gitu sebagai kan anak muda ini membawa perubahan ya. Di masa depan anak-anak muda inilah yang akan memegang Indonesia gitu, yang akan membawa perubahan di Indonesia. Kalau nilai-nilai ini bisa dipelajari, dilihat dari One Piece, dipelajari, diterapkan, itu tapi bukan yang buruk-buruknya ya. Itu mungkin akan bisa membawa perubahan, bisa menjadi apa ya, menjadi modal pembentukan karakter untuk anak-anak muda ini gitu. Hmm. Jadi Hmm. eh, dan mungkin bukan dari One Piece saja, dari anime-anime lain itu juga ada gitu. Saya nggak nonton Hmm. anime lain ya, mungkin kayak Naruto, Ya. mungkin dia berjuang sendirian Hmm. gitu ya. Dan itu Hmm. banyak nilai yang bisa diambil dari anime-anime ini gitu Mas. Jadi Hmm. kalau misalnya eh, disarankan untuk nonton ya sangat disarankan gitu. Kalau dibilang relate ya relate juga gitu. Good. Karena banyak isu sosial di sini yang tidak hanya terjadi di anime tapi di real life. Itu sih Mas. Itu jawab nggak ya? Saya agak melenceng ya. Terjawab, Mbak. Terjawab, Mbak. Malah bagus ini. Saya aja yang maksudnya nggak terlalu nggak terlalu tertarik gitu karena dengar penjelasan ini tuh jadi kayak oh ternyata sedalam itu ya gitu. Jadi Dalam malah banget, tahu Mas. gitu. Ini Iya saya iya kasih Dalam tau betul. aja Mas, ya. dalam. Dalam banget, Mas. Dalam banget. Tapi Nangis-nangis, pernah ada nggak Mas? nangisnya. Nah, Nangis-nangis. baru mau nanya. Mas Albert pernah nangis nggak nonton? Mungkin kayak di kamar Mas, gitu. saya tuh kalau nonton One Piece itu kadang bukan nangis doang ya, merinding. Merinding tuh Oke. karena saking Kagum gitu ya. keren banget gitu loh. Kagum gitu. Nangis ya beberapa kali lah. Jadi kan kenapa, bahkan saya bisa jelasin tuh kenapa si Luffy ganti 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 kapal Oke. itu juga sedih juga Mas ceritanya. Nanti deh kalau misalnya Mas nonton. Oh, Itu Going Merry eh, itu kapal pertama kapal pertamanya yang mereka. kanan ini ya, Yang itu yang kanan betul. sini. Hmm. Iya, Nah oke. itu salah satu mungkin yang bisa bikin nakama semua ya, mungkin yang bahkan mau itu nonton 2 kali 3 kali atau pertama kali nonton saya jamin nangis Hmm. Mas. Oke, coba Saking nih. saking bersahabatnya gitu Mas. Saking Luffy tuh Oke. sayang banget sama kapal ini gitu. Dan karakter yang dibuat emang ini banget ya, maksudnya hidup banget gitu ya. Bisa kayak Hidup-hidup Mas. relate sama. Cuman kapal loh, padahal cuman Cuman kapal. Iya, kapal. iya. Tapi saya nangis kejer waktu itu Mas, kayak nggak bisa napas. Saya juga Nangisnya saya Iya, iya. juga parah banget Segan gitu. ya. Sesedih itu, sedih itu. seerat itu persahabatannya bahkan sama Mhm. kapal gitu. Iya. Oke, mungkin terakhir dari Mas Albert nih kan dari tadi ngomongin soal komunitas kayaknya seru banget gitu. Buat mungkin yang nonton IDN Times di Hmm. tayangan ini gitu, gimana sih Mas cara gabung komunitas? Yang pertama, terus kenapa harus gabung Hmm. komunitas gitu? Apakah banyak hal positif yang dilakukan? Oke. Eh, buat teman-teman di Hmm? luar sana yang mungkin sedang menonton IDN Times ya dan mungkin membaca artikel, pertama saya jawab dulu kenapa berkomunitas ya. Hmm. Berkomunitas itu pertama seru, kamu tidak sendirian ketika kamu menyukai sesuatu, satu hal, dua hal, bahkan bukan One Piece aja ya, Ya, ya. itu ketemu dengan orang yang sukanya sama juga, bukannya menyenangkan ya, bukannya malah jadi seru ya gitu Satu loh. frekuensi ya kalau Satu kata anak muda frekuensi, Mas. satu Ya, benar. frekuensi. Jadi kalau ibarat kata kalau mau aneh 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 sekalian Ya. bareng-bareng gitu, kalau mau lucu lucu sekalian bareng-bareng. Itu yang pertama seru. Yang kedua nambah relasi, tadi yang disebut sama Mas Yosafat itu setuju banget, menambah relasi. Kita juga perlu relasi mungkin yang masih mencari kerja, ini kita realistis saja ya, cari kerja gitu kan ya, atau mungkin ada yang mau kuliah misalnya, ada yang mau sekolah lanjutan misalnya kayak gitu, dan Cari juga jodoh. cari jodoh baru mau disebutin, yang jomblo-jomblo akut ya, yang jomblo-jomblo akut atau single-single keren lah ya, itu bisa juga Mhm. lewat komunitas dapet di temen-temen, gue sepacar Ya, deh, temen deket ngobrol, ya. sahabatan gitu ya. Itulah gunanya komunitas, pakailah dengan yang baik gitu loh, jangan dipakai untuk ya yang tidak baik, tapi yakin deh komunitas dari awalnya baik pasti outputnya baik juga gitu loh. Hmm. Nah, untuk gabung sebenarnya banyak Mas, karena tadi yang sudah saya sebutkan regional-regional ya, itu sekarang kan misalnya lagi banyak nih, lagi marak. Nah kita juga ada beberapa event juga nih nanti yang mungkin akan mencuat, kayak nonton bareng. Mas tahu Kimetsu no Yaiba gak?
Nah itu kan Oh tantangan iya, aku dengar. nah itu juga kita sebagai komunitas juga mungkin bisa mewadahi itu gitu. Oke Mbak Atika, mungkin terakhir Mbak, pesan-pesannya buat anak-anak muda tadi kan juga sempat disinggung One Piece itu banyak maknanya gitu dari Mbak Atika. Mungkin pesannya apa? Mungkin ke depan One Piece ini jangan disalahgunakan atau bagaimana gitu harapannya. Oh iya Mas, buat saya ya pesannya mungkin bukan cuma buat anak-anak sekarang aja, tapi buat semua yang menonton kali ya. Semua yang yang melihat Jolly Roger itu sebagai simbol pemberontakan gitu. Justru Jolly Roger itu buat kita yang pecinta One Piece itu malah bukti kita cinta Indonesia gitu. Kita ingin berbicara, kita ingin ada perubahan yang lebih baik. Sama kayak di One Piece, Luffy itu tidak pernah melawan sebuah negara karena benci. Nggak pernah. Dia ingin orang-orang di sana itu hidup bebas, hidup bahagia. Bukankah itu tujuan kita? Bukankah itu tujuan satu negara ya? Terus banyak banget nilai-nilai yang bisa diambil dari One Piece, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetiakawanan, loyalitas dan sebagainya. Jadi saya harap kita semua bisa mengambil nilai positif ya dari fenomena Yes. ini gitu. Jadi untuk fans tetap bisa menggemari dengan bangga, tapi tetap menghormati merah putih sebagai simbol negara dan tetap bisa menyuarakan aspirasi kita dengan cara sehat, damai dan tanggung jawab sih gitu Mas. Mantap Mbak Atika, udah cocok jadi caleg nih buat kampanye. Makanya saya pilih Iya, iya, biar mantap, mantap. biar cocok. Oke, Mbak Atika, Mas Albert, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu buat ngobrol bareng IDN Times. Semoga ke depan komunitasnya makin besar, terus Amin. juga apa yang diharapkan bisa tersampaikan gitu bahwa One Piece ini jangan disalah maknakan gitu, artinya bukan makar dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Albert, Mbak Atika. Buat sobat milenial and Gen Z, tonton terus konten-konten dari IDN Times, terus juga baca di artikel IDN Times juga banyak banget tuh soal One Piece. Ada di Duniaku Mas. Duniaku tuh punya kanalnya salah satu medianya IDN tuh banyak banget tuh bahas-bahas One Piece. Saya riset sebelum live ini pun dari situ. Oke. Terima kasih ya Mas, Mbak, Yap. semua. Selamat sore. Ya, makasih juga Thank you ya so Mas ya. much. Sore. Thank you. Yo. Mas Selamat Randy, sore. Mas Thank you Yusafa. IDN Times. Terima kasih.